malam businesspreneur semuanya. Kita ketemu lagi nih di acara Business Q&A di Senin malam ini bersama saya Melisa dan bersama Pak Baskoro Hadi. Jadi di 1 jam ke depan itu kita akan tanya jawab dan ngobrol-ngobrol soal bisnis. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan itu boleh disampaikan di kolom komen ataupun di bagian question box ya, atau di bagian pertanyaan sehingga bisa kita bahas. Dan juga sebelum kita memulai sesinya juga saya mau infokan jangan lupa download aplikasinya Business ID. Nah, di aplikasi itu teman-teman bisa akses banyak video rekaman bisnis forum secara gratis dan juga banyak e-course atau kelas-kelas online yang bisa teman-teman akses secara lifetime atau seumur hidup. Oke, saya connect dulu ya ke Pak Baskoro Hadi. Dan di forum di jam 10 sampai jam 11.30 dengan pembicaranya itu Pak Hadi Kuncoro. Malam Pak Bas. Malam Mel. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Gimana Mel kabarnya? Sehat Pak. Ini latar belakangnya kayak ada beda nih sekarang nih. Angle-nya nggak sedikit berbeda Pak. Kayaknya sudah berbau-bau ini kayaknya. Berbau-bau. Baby look. Belum sih Pak. Belum ya? Belum. Sanjar. Oke, ya. Nah, jadi seperti biasa teman-teman di malam ini, jadi kita bersama Pak Baskoro Hadi 1 jam ke depan. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan boleh ditulis di kolom komen ataupun di bagian question box. Jadi bisa kita bahas bersama. Oke, kita mulai saja Pak Bas. Ya, Silakan boleh. yang mau di-share Pak sebagai openingnya. Ya, terima kasih Mel. Halo para businesspreneur, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Ya, hari ini saya sampai kehilangan hari deh. Tadi saya pikir ini hari Minggu apa hari Senin. Hari ini Senin ya. Hari ini Senin, Pak. tanggal 14 Juni tahun 2021. Ya, time goes very fast. Yes. Tanpa terasa. Ya, apa namanya? Kita baru ketemu ya Mel kemarin ya di business.id. Bicara soal annual event kita, review dan planning untuk business.id, dan juga untuk melihat bagaimana kita bisa melayani lebih baik para businesspreneur Indonesia ya. Plan-plan kita ke depannya seperti apa, akan seru sekali. Intinya untuk tetap membantu para businesspreneur Indonesia dengan informasi bisnis, dengan pendampingan bisnis melalui online, dan kita akan banyak sekali hal-hal yang akan kita lakukan ke depan. Jadi teman-teman rajin-rajin selalu, pantengin selalu business.id untuk info mengenai bisnis. Oke, itu kemarin Minggu sampai dengan Minggu sore, terus Minggu malam kita bicara soal business reputation, dan hari Sabtu kita kemarin ngobrolin apa ya, Mel, ya, di Business Forum dengan Mas Yoyo. Kita obrolin oh soal iya, bagaimana caranya bisa masuk ke pasar global, Pak. yes, goes global ya, Yes. topiknya Digital Marketing 101. Sangat menarik sekali informasinya, tapi bukan hanya informasi, yang lebih ke arah sharing bagaimana digital marketing bisa digeluti, dan juga kalau memang pilihannya adalah bisnis model yang seperti Mas Yoyo sampaikan, itu juga sangat menjanjikan ya. Tidak perlu punya produk sendiri, tapi bisa sourcing dari mana saja dan tidak terikat di Indonesia, tapi juga akhirnya bisa mendunia
Jadi banyak sekali pengalaman Mas Yoyo yang kemarin di-share, saya pikir luar biasa, ya. Dan itu kalau teman-teman yang nggak sempat ikut hadir di Bisnis Forum Sabtu kemarin, ada rekamannya di aplikasinya bisnis.id. Ya, tune in, dilihat, dipelajari, banyak sekali pelajaran yang bisa ditarik dari situ. Oke, kembali ke hari Minggu malam, saya sendiri bicara soal business reputation dengan Pak Budi. Ya. Nah, ini masih berhubungan erat dengan kejadian promosi BTS di McDonald's, dan saya mengambil angle di mana apa namanya, lebih ke arah pembelajaran yang bisa kita tarik, terlepas dari impact-nya. Kita nggak tahu impact-nya seberapa besar atau seberapa buruk dan baiknya. Itu bukan satu hal yang menjadi fokus pembahasannya, tapi lebih ke arah apa sih yang bisa kita pelajari, apa sih yang bisa akan kita lihat langkah-langkah McDonald setelah kejadian ini. Tapi yang saya bisa tarik satu topik dari kejadian ini adalah mengenai business reputation, ya, business reputation. Dan kemarin saya berpikir, oke, business reputation, karena ini juga cukup penting dalam kerangka value daripada sebuah perusahaan dan juga value dari penawaran produknya atau jasanya. Jadi saya pikir mungkin perlu kita bahas gitu ya, sehingga teman-teman bisa memahaminya dan juga dapat konteksnya, hubungannya dengan bisnisnya masing-masing. Oke, karena kadang-kadang kalau enggak jadi semacam, oh itu kan urusannya perusahaan besar, kalau reputasi kan urusan perusahaan besar, saya mah boro-boro mikirin reputasi, jualan susah gitu. Mikirin jualan besok ya. Mikirin jualan besok. Tapi justru saya pikir itu mindset yang tidak tepat ya, yang harus dikoreksi. Bisnis reputasi itu kan sebenarnya juga isi daripada value kita, ya. Apa yang kita tawarkan secara keseluruhan ada unsur reputasi itu gitu. Jadi mau Anda yang skala bisnisnya mungkin jualan yang masih kelas gerobakan ataupun rumah makan atau sudah menjadi rumah makan yang memiliki beberapa cabang, itu tetap yang namanya business reputation itu penting gitu ya. Nah, tapi sekarang sebelum kita lanjutin mengenai impact-nya, saya ingin cepat aja untuk merangkum sebenarnya business reputation itu apa, oke? Now, apa namanya? Mulainya dari mana kalau kita bicara soal business reputation ini? Jadi selama ini kita sudah sering membahas yang namanya value, oke? Value yang mana nih? Value itu kan juga bermacam-macam ya. Paling tidak ada value dari total business, ada value dari penawaran produk atau jasa dari sebuah usaha, ada core values yang lebih bersifat internal dari sebuah perusahaan, ya, apa nilai-nilai kebudayaan lah kurang lebih itu. Jadi dari value itu aja sudah ada 3. Woi, Pak Budi join nih. Selamat malam Pak Budi, selamat bergabung. Malam Pak Budi. Nah, jadi kalau kita bicara apa namanya referensinya value, kita bicara mulai dari yang value dari penawaran bisnis Anda, alias value dari produk atau jasa Anda. Nah, kita juga sering, ya paling tidak saya sudah sering menyampaikan ya, bahwa kalau kita bicara soal value itu, value maunya kayak apa sih? 2 kata kunci kan yang selalu saya sampaikan, harus unik dan relevan. Jadi ada diferensiasinya sehingga produk kita terlihat unik dan tentunya relevan. Itu kan 2 kata kunci untuk value dari penawaran bisnis kita ya. Nah, kalau kita bicara 2 hal ini, kita kan sebenarnya berbicara soal persepsi kan. Ya, persepsi di mana itu yang ingin kita bentuk
sehingga produk atau jasa kita unik dan relevan. Tingkatnya persepsi. Oke? Nah, jadi udah ada 3 hal. Pertama, berbicara soal unik dan relevan. Yang kedua adalah mengenai persepsi. Ya, 3 hal itu yang mengenai soal value dari produk atau jasa kita. Oke? Nah, sekarang kita ngomongin business reputation. Business reputation itu apa sebenarnya? Business reputation itu kata kuncinya adalah soal kredibilitas dan legitimasi. Ya, saya ulangin lagi. Kalau business reputation itu mengenai kredibilitas dan legitimasi. Oke? Dibandingkan tadi kalau value adalah keunikan dan relevansinya, kalau business reputation kredibilitas dan legitimasi. Kalau value creation dengan keunikan dan relevansinya membentuk persepsi, kalau business reputation dengan kredibilitas dan legitimasinya membentuk opini. Oke. Nah, itu pembeda utamanya. Satu, bermain di sisi persepsi. Business reputation bermain di pembentukan opini. Oke. Apakah ini 2 hal yang berbeda? Berbeda, tapi ujung-ujungnya business reputation pun adalah bagian dari pembentukan value secara utuh. Oke. Nah, karena di sini kita membangun kredibilitas dan reputasi, kredibilitas dan legitimasi dari sebuah usaha. Itu akan membangun value yang lebih utuh. Jadi istilahnya kalau kita punya hanya value, ya itu tidak seberat atau sekokoh kalau kita value-nya ada unsur reputasi. Kurang lebih begitu ya. Jadi bukan 2 hal yang terpisahkan. Value dan reputation adalah 2 hal yang berbeda, tapi itu saling mendukung ya. Reputation itu yang mendukung value secara keseluruhan dari sebuah produk dan jasa. Nah, sebelum kita melanjutkan pembicaraan soal reputation ini, kalau value itu terbentuk dengan lebih kuat, toh akhirnya value dari perusahaan atau total value dari perusahaan itu juga akan meningkat. Rumusnya seperti yang pernah kita sampaikan, dari sebuah total value sebuah perusahaan, value dari produk atau jasanya berikut reputasinya itu bisa berkontribusi sampai dengan 55-60%. Bisa setinggi itu. Jadi bayangkan kalau suatu perusahaan yang nilainya triliunan rupiah, 55% saja dari nilainya itu dikontribusikan dari value dan reputation yang ada dari produk dan jasanya. Intangible. Ya. Nah, makanya dikala reputasi itu terusik dan mempengaruhi secara negatif terhadap value, bisa dibayangkan kalau perusahaan sudah senilai triliunan rupiah, nilainya turun 1%, 2%, 10% saja, bisa jadi bicaranya udah miliaran atau ratusan miliar rupiah, gitu kan? Nah, oleh karenanya secara kontekstual itu betapa pentingnya business reputation. Nah, terus kita bicara kembali lagi specifically mengenai business reputation. Biasanya reputation itu adalah di suatu hal yang diciptakan dari beberapa aktivitas. Dan umumnya reputasi itu dibangun lebih banyak di tingkat korporasinya. Jadi dari tingkat perusahaannya. Aktivitas-aktivitasnya apa sih untuk membangun reputasi? Nah, kemarin saya bicara ada 3 hal ya yang utama. Yang pertama adalah yang berhubungan sama social, ya, yang banyak lebih dikenal dengan corporate social responsibility, aktivitas salah satu jenisnya. Yang kedua bisa jadi mengenai thought leadership, ya,
thought leadership terhadap suatu hal atau suatu agenda. Thought leadership itu kan kalau dibahasakan seperti apa ya namanya, pemimpin dalam pemikiran tertentu. Biasanya hal-hal yang baru, yang akan baru muncul beberapa tahun ke depan, tapi sudah dimunculkan oleh perusahaan ini. Contohnya kemarin konkretnya kayak Tesla, dia sudah menjadi thought leadership untuk industri otomotif yang berhubungan langsung dengan penggerak elektrik atau penggerak listrik. Ini kan sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya, bahkan sebelum hadirnya kendaraan elektrik, kendaraan listrik. Nah, ini salah satu thought leadership yang membangun reputasi. Apalagi, tadi kan udah dua ya, social sama thought leadership. Yang ketiga adalah company core values atau kebudayaan atau culture dari sebuah perusahaan. Jadi di bagian ini nih hubungannya soal kultur atau nilai-nilai sebuah perusahaan yang diproyeksikan ke konsumen. Contohnya kayak apa namanya kebudayaan mengenai gender equality atau kesetaraan gender. Itu satu budaya dari sebuah perusahaan yang ingin dibangun dan juga ingin diproyeksikan ke konsumen. Ya, itu kemarin contohnya kayak apa yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang melakukan adalah Unilever ya. Jadi ya apa namanya hal-hal yang dilakukan sebuah perusahaan yang ingin meningkatkan reputasi dari perusahaan itu dan juga tentunya brand yang dimilikinya. Pertanyaannya adalah kenapa kok ini nggak dimasukkan ke dalam values dari sisi produk atau jasanya? Umumnya bisa, ya, tapi kebanyakan nggak semua values yang bisa dalam sebuah produk itu bisa mengangkut value-value tambahan pembentuk reputasi tadi, gitu ya. Contohnya kayak Unilever bicara soal gender equality kan agak susah untuk mengangkut value gender equality di brand Pepsodent-nya atau di brand Sunsilk-nya. Oleh karenanya dilakukannya di tingkat korporasi seperti itu. Ya, itu jadi ada 3 aktivitas yang utamanya biasa dilakukan untuk membentuk reputasi. Nah, kalau kita bicara kenapa itu penting, tadi udah saya sampaikan karena ingin melengkapi. Jadi melengkapi tidak hanya membentuk persepsi soal keunikan dan relevansinya, tapi juga ingin membentuk opini mengenai kredibilitas dan legitimasinya dari perusahaan atau brand tersebut. Jadi secara utuh dan keseluruhan value dari produk dan jasa yang meningkat dan juga akhirnya value dari total perusahaannya pun meningkat. Seperti itu. Tentunya juga ini hubungannya akan menjadi penting dikala berkompetisi dengan produk-produk sejenis atau merek-merek sejenis. Bisa dibayangkan kalau ada 2 produk, dua-duanya anggap saja sama, memiliki value yang sama. Ya, walaupun dengan keunikan masing-masing, value-nya sama. Ya, price to value-nya sama. Pokoknya semuanya sama. Tapi yang satu ada reputasi yang dikenal. Contohnya, wah ternyata yang satu ini memikirkan karyawannya dengan baik. Ya, mengikuti UMR, atau membayar karyawannya di atas UMR. Nah, tapi yang satu lagi itu tidak dikenal atas reputasi tambahan gitu. Saya yakin dan saya yakinnya konsumen akan memilih perusahaan dengan value yang memiliki reputasi lebih dibanding perusahaan yang tidak memiliki reputasi atau yang memiliki reputasi negatif lebih parahnya ya. Oke, jadi seperti itu contoh-contoh aktivitas kemarin saya juga kasih kayak Unilever tadi melakukan aktivitas gender equality, terus ada kayak
Boeing ya, pesawat itu juga melakukan apa namanya, kegiatan yang berhubungan sama arts dan education. Terus kita tahu kayak Microsoft itu juga melakukan aktivitas berhubungan sama education dan aktivitas yang dilakukan oleh foundernya ya Bill Gates dalam konteks kalau nggak salah kesehatan vaksinasi lah urusan seperti itu. Dan itu yang membangun reputasi-reputasi yang positif. Dan menariknya eh, yang saya sampaikan kemarin juga di Amerika itu ada satu institusi yang khusus mengkhususkan diri nge-track the top 25 with best reputation. Jadi ada rankingnya. Ini yang tadi saya sebutkan ini masuk dalam top 25 ranking of best reputation companies atau perusahaan dengan sudah kuat, ya value dari produk dan jasanya sudah kuat, ditambah dengan reputasinya akan lebih kuat lagi. Prasyaratnya adalah perusahaan harus punya value yang bagus dulu. Jadi nggak ada gunanya punya reputasi tapi nggak dikenal juga value-nya. Itu juga apa namanya tidak akan menguatkan value dari produk atau jasanya ataupun value dari total bisnis secara keseluruhan. Kurang lebih begitu ya. Jadi moga-moga ini bisa menjadi tambahan apa namanya pengetahuan, tambahan tips sehingga teman-teman bisa mulai nggarap lah ya atau sadar diri untuk mulai melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan reputasi, tambahan dari pembangunan atau penciptaan value dari produk atau jasanya. Oke. Melisa, suaranya nggak kedengeran, Mel? Halo? Iya Pak Bas. Yes. Sekarang udah. Barusan ada hilang lagi. Iya, halo Pak. Ya, udah keluar sekarang. Oke. Nah, business planners yang tadi mau tanya-tanya terkait dengan business reputation, itu boleh ditulis di kolom komen ataupun di bagian pertanyaan atau question box, atau teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan topik lainnya juga dipersilahkan. Suara saya aman nggak Pak? Jadi di saya sih oke. Itu Dedi Indrianto katanya putus-putus Kak. Oke. Tadi kan. Nah, nah Pak, kalau tadi ngobrolin soal bisnis reputation nih Pak, saya punya pertanyaan. Kalau misalkan sebuah bisnis itu ternyata sudah terlanjur ada reputasi yang buruk gitu ya, kan itu sudah terbentuk opini nih, opini dari orang-orang, misalkan reputasinya kurang baik gitu. Ya. Nah, itu untuk memperbaiki reputasinya itu gimana Pak? Ya, memang reputasi itu apa namanya dari awal kita harus punya juga apa namanya plan, strategi untuk membangun opini. Dan biasanya di perusahaan yang sudah lebih mapan, organisasi yang sudah lebih tertata, ada divisi yang mengurusi soal corporate affairs, salah satunya strategi pembentukan opini publik gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah apa namanya punya peran itu, dia akan selalu menjagai ya, reputasi yang sudah dibentuk ataupun reputasi yang akan dibentuk. Jadi dengan segala aktivitasnya. Ya, nah kalau seandainya pun ada saat-saat di mana reputasi itu apa namanya dicederai oleh pihak-pihak tertentu, kadang-kadang kita suka mengalami bahwa ada pihak-pihak tertentu ingin merusak ya atau reputasi daripada sebuah perusahaan. Itu apa namanya sering terjadi juga gitu loh. Nah, sebelum itu rusak, jadi biasanya tim dari corporate affairs itu akan
istilahnya mengimbangi opini itu gitu. Kalau opini itu sudah dilontarkan di publik ya, di ruang publik, akhirnya harus diseimbangkan gitu ya. Itu ada strategi-strateginya. Contohnya ya dikala itu masuk ke ruang publik, mau kalau zaman sekarang di sosial media, kalau dulu di mass media, akhirnya harus ada penyeimbangnya. Ya, tentunya dengan elegan tanpa terkesan defending ya, defensif. Jadi itu ada teknik-tekniknya. Nah, itu biasanya selalu di-manage, dikelola dengan baik. Jadi, poinnya adalah kita harus mengelolanya dengan baik ya, sebelum reputasi itu menjadi lebih parah. Ya. Nah, sekarang kan bagusnya kalau teman-teman sudah sadar bahwa betapa pentingnya reputasi itu, akhirnya kan harus mulai sadar dan harus mulai mengelolanya dengan baik kayak gitu. Nah, kalau tadi Melisa bilang kalau udah sempat rusak gimana? Ya udah, kalau sekarang point levelnya business reputation kita di tingkat mana, ya kita harus mulai melakukan pembentukan opini yang positif kembali gitu. Tapi sangat disayangkan kenapa kita biarkan reputasi kita sudah jatuh dulu. Jadi istilahnya kan kita menyelesaikan masalah ketimbang menghindarinya dari awal. Yes, betul Pak. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama di question box dari Nila Swari. Marketing collab McD merupakan contoh yang bagus, promo sudah sold out, jadi beli yang lain. Nah, pertanyaannya nih Pak, promo yang beresiko di masa pandemi itu kalau sudah rame tapi harus buka tutup, apakah baik buat perusahaan? Ya, saya rasa konsumen juga bisa melihat ya, dalam artian dikala memang kita buka tutup karena harus menyesuaikan dengan situasi yang di luar kendali, saya rasa konsumen akan paham. Ya. Tapi kalau seandainya situasi itu dibuat sendiri, di mana situasinya sudah normal atau mendekati normal, dia buka tutup, ya akhirnya itu mencari masalah sendiri, gitu kan? Ya, jadi intinya adalah itu tadi, kita membangun opini kan tentu juga dengan memahami situasi dan kondisi di mana hal-hal itu bisa dimengerti atau dipahami oleh konsumen atau tidak gitu ya. Kalau mereka memahami, kan toh juga bukan kita aja yang melakukan buka tutup, karena kita mengikuti peraturan. Justru malah reputasinya akan jauh lebih baik kalau seandainya kita menjadi contoh bahwa kita mengikuti prokes, kita mengikuti regulasi seperti itu. Jadi Nila Swari, jangan terlalu khawatir selama itu bukan perbuatan kita yang sengaja untuk mencederai reputasi kita atau untuk menurunkan nilai servis kita kepada konsumen gitu. Justru ada poin bagusnya ketika kita sudah mengantisipasi itu ya Pak, terutama prokes di masa pandemi ini gitu. Jadi sampai kayak kemarin disegel gitu ya, kayak di McD itu bisa dihindari gitu. Kan sayang banget ya. Iya, kan kalau kayak gitu kan jadi seakan-akan itu McDonald's sudah menunjukkan bahwa dia melanggar aturan sehingga disegel gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ya itu tadi memang bisa diantisipasi. Kalau kita mau ngadain suatu ledakan promosi kan harusnya diantisipasi. Kira-kira trafficnya seberapa besar dan apakah bisa dipecah traffic itu ke beberapa branch dan seterusnya. Dan itu kan bagian dari operasional sebenarnya, ya. Excellence in operation, ya. Excellence in execution maksud saya, bagian dari operasional. Tapi kan saya juga nggak ingin seakan-akan menyalahkan McDonald. Tapi kalau kita melihat dari pembelajaran itu
itu bagaimana detail dari execution, ya, detail dari tingkat eksekusi sudah harus dipikirkan dari awal sebelum kita meluncurkan program itu. Gitu. Apalagi sekelas apa namanya perusahaan yang sudah besar dan yang sebenarnya sudah terbiasa lah dengan operasional yang skalanya sebesar itu, gitu kan? Betul. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Firdaus. Selamat malam, saya mau buka usaha all you can eat. Jadi semua sudah saya siapkan dari mulai value dan sudah sesuai SBM. Yang saya tanyakan nih Pak, agar launchingnya bisa meledak gimana ya Pak? Wes, Firdaus Mas. Launchingnya bisa meledak. Launchingnya bisa meledak. Oke, jadi gini, fungsi dari ledakan suatu apa namanya plan itu adalah berdasarkan apa yang kita rencanakan juga, kan? Ya, rencanakan juga. Meledaknya nih maunya seperti apa gitu ya? Apakah ledakan hanya sensasi atau persepsi aja, atau benar-benar ledakan yang apa namanya jualannya tinggi sekali, gitu kan? Nah, ini kan harus diantisipasi, kan harus dihitung. Contoh, umpamanya kalau kita ingin plan targetnya untuk melakukan apa ledakan dari sebuah penjualan, bisa jadi kalau seandainya itu apa namanya biar kelihatan, mungkin launchingnya itu diskalakan untuk daerah yang lebih kecil dulu atau yang define atau terdefinisi, seumpamanya di Jakarta dulu. Jadi terkonsentrasi, ya, sehingga kalau pun ada kenaikan terkonsentrasi, ledakannya itu ada di sini. Maksudnya ledakan secara positif ya, ini bukan ledakan kayak kemarin itu, ledakan tiba-tiba tidak bisa melayani. Itu namanya apa namanya justru membuat suatu hal yang negatif. Tapi maksud saya ledakan penjualan yang secara positif. Itu yang kami lakukan. Ya, pengalaman saya sewaktu di teh kita, saat Pepsi meluncurkan teh kita itu benar-benar melakukannya berdasarkan geografi yang didefinisikan dulu. Waktu itu di DKI Jakarta aja dulu. Diledakkan di situ, semua orang mengenalnya, khususnya target marketnya yaitu pelajar, sekolah, dan mahasiswa, karena itu menjadi target utamanya di semua sekolah ada teh kita, di semua apa namanya kampus-kampus ada, sehingga tidak meleset. Orang-orang yang menjadi target itu tahu gitu. Nah, itu kan pilihannya. Kita sebenarnya bisa melakukannya secara nasional, tapi mungkin cuma ada di 10% sekolah-sekolah yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Pilihannya ngapain kalau 10% tapi nasional? Bukankah lebih baik kita 100% tapi ada di Jakarta aja? Tingkat ledakannya, tingkat impact-nya kan akan berbeda kan kalau kita hanya di 10% di semua provinsi dibanding dengan 100% di satu provinsi. Nah, jadi itu salah satu contoh di mana kita bisa membuat ledakan itu lebih terasa. Ya kan, berarti kalau meledaknya sekeras itu dan di Jakarta aja orang lebih bisa ngerasain kan, ketimbang meledaknya epluk-epluk gitu tapi di semua provinsi akhirnya nggak kedengeran juga. Ya, jadi salah satunya adalah tentu harus punya plan yang jelas ya, dan definisikan juga luasnya, geografisnya salah satunya, intensitasnya di tempat yang mungkin lebih terkonsentrasi. Tuh. Semoga membantu Nyelam. Kalau masih ada pertanyaan, tanyakan lagi ya. Yes, betul sekali. Dan tapi kalau sekarang orang ini kalau di sosial media itu kan untuk hal-hal yang unik, yang orang jarang apa namanya, yang agak out of the box gitu kan lumayan suka lumayan cepat tuh Pak, lumayan cepat tersebar gitu. Jadi mungkin Yes. ada melakukan hal-hal yang unik asal jangan
merugikan gitu ya, itu juga bisa. Misalnya kayak yang waktu itu mungkin yang waktu abnormal kali ya Pak, yang waktu buka itu sempet yang apa namanya dibayar pakai doa ya, bisa makan 1.000 itu ya di kalau nggak salah 1.000 mangkok uh, gitu. terus apa diganti dengan doa gitu. Nah yang kayak gitu-gitu juga orang kadang apa ya, kalau di sosial media itu orang suka suka membagikan. Yes, yes. Jadi benar sekali Mel, banyak cara untuk supaya apa namanya sensasinya itu benar-benar terasa ya. Pertama, yaitu tadi harus unik juga gitu kan. Karena di value yang kita bangun toh juga harus unik dan relevan gitu. Tinggal bagaimana Hmm. mengeksekusinya. Cara-caranya yang tadi seperti yang tadi Melisa bisa salah satunya adalah yaitu bayar dengan doa, umpama kayak gitu kan. Orang kan mikir selama ini bayar dengan doa kayaknya bercanda doang, tapi ini benar-benar dibuktikan. Nah, dan itu pun juga terkonsentrasi kan nggak semua warung abnormal melakukan hal yang sama kan pasti hanya di tempat-tempat tertentu sehingga bisa Hmm. terkonsentrasi dan impactnya lebih terasa gitu kan Yes. ketimbang maksudnya cuma ngasih bayar doanya 1 piring doang gitu di satu outlet tapi ini ada 1.000 outlet kita mendingan dibalik kan 1 outlet tapi ngasih 1.000 piring gitu kan jauh lebih berasa. Betul Pak. Gitu. Oke, Yes. kita ke pertanyaan berikutnya dari Dedi Indrianto. Konsumen yang sudah puas dengan produk atau layanan kita, apakah kepuasan konsumen tersebut itu sudah masuk ke value emosional? Kepuasan. Oke. Eh, Salah satu hal yang harus kita pastikan adalah pertama itu tadi ya kita udah jelas nih value yang kita ingin ciptakan ya unik dan relevan sudah harus kita dapetin dan kita suka bicarakan bahwa yang namanya consumer atau customer experience itu harus terjaganya tentunya terjaga baik ya Hmm. dan tentunya kalau kita sudah apa namanya memikirkan itu ada satu section di mana kalau kita bicarakan di value creation itu path to purchase atau customer journey kalau bahasa lainnya. Path to purchase itu kan ada langkah-langkah mulai dari needs awareness sampai dengan apa namanya info gathering sampai dengan evaluation lalu purchase-nya itself terus ada validation ini kan langkah-langkah sampai dengan pembelian dan setelah pembelian akhirnya membeli kembali. Nah, itu kita harus pastikan bahwa experience-nya di setiap tahapan itu bagus gitu loh. Hmm. Yaitu konteksnya. Jadi yang harus kita pastikan pertama kita harus hadir di situ dan menghadirkan experience yang baik di setiap langkahnya itu. Nah, ya moga-moga udah belajar apa namanya value creation ya di course-nya itu didalamin lagi. Jadi kita harus menghadirkan experience itu sebaik mungkin. Ya, karena tahapan-tahapan itu nggak bisa kita tidak hadir dan kalaupun hadir kita juga harus memastikan experience-nya di setiap tahapan itu baik. Gitu. Oke, kita lanjut ke ingredient mix. Pak, bagaimana sih membangun pilar reputasi untuk mengkomunikasikan value kemudahan? Contohnya di kami bertujuan memudahkan orang membuat minuman sehat secara mandiri. Contoh produknya itu rempah utuh atau simplicia instan. Kemudahan, membangun reputasi kemudahan karena value-nya mengenai kemudahan. Ya saya nggak bisa langsung berpikir gimana cara melakukan atau maksud saya nggak bisa berpikir langsung jenis aktivitas apa yang bisa dilakukan. Tapi intinya gini dulu ya, karena ini kan kalau kita bicara soal apa namanya business reputation dan apa yang kami lakukan di business.id adalah menyajikan konteks dan cara berpikirnya serta rumusannya. Ya, jadi dari situ harapan kami teman-teman bisa menjalankan itu ya rumus apa namanya menjalankan rumus itu untuk bisnis masing-masing sehingga keluarlah jawabannya
Jadi akan sulit bagi kami untuk langsung ngasih jawabannya, dan itu bukan apa namanya, bukan hal yang bisa kita lakukan dalam pembahasan ini. Tapi saya ingin apa namanya supaya lebih gamblang dan jelas buat teman-temannya. Intinya business reputation itu yang paling bagus dan paling ideal sesuai dengan value yang diciptakan. Dalam hal ini soal kemudahan ya. Nah, saya ingin kasih contoh. Kalau waktu saya dulu di Aqua, value-nya itu soal kebaikan alam dan kebaikan hidup. Oke? Dan bisnisnya air. Akhirnya apa yang dilakukan untuk social aspeknya yang pembangun reputasi tadi. Jadi kalau tadi kan ada 3 ya jenis aktivitasnya, dan ini juga perlu dicatat sehingga bisa dipilih aktivitas yang mana. Apakah itu yang bangun sosial berlandaskan pada social activities, apakah yang berlandaskan thought leadership, ataukah yang berlandaskan pada kebudayaan atau core values dari perusahaan Nix Ingredients ini. Oke, jadi ada 3 pilihan itu. Nah, saya kembali lagi ke contoh Aqua. Aqua melakukan, dan ini bukan confidential karena memang sudah terlihat pada saat itu melakukan corporate social responsibility adalah memberikan 1 liter air, memberikan 10 liter air bersih setiap pembelian 1 liter oleh konsumennya. Oke, hubungannya apa dengan value? Masih ada kebaikan alam, kebaikan hidup. Masih hubungannya dengan air kan? Walaupun itu bukan air minum, tapi air bersih. Karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat di NTT sana. Gitu. Nah, kalau Next Ingredients ini berhubungan sama makanan, ya, tadi apa namanya, ingredients, dan hubungan dengan kemudahan, value-nya, ya, dengan konteks yang sama, dipikirkan seperti itu, gitu. Apa kira-kira yang aktivitas dari 3 pilihan pilar itu tadi yang bisa membangun reputasi, gitu. Oke? Oke, Pak Bas. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Hamzah di question box. Gimana Hamzah. cara penurunan omset dikarenakan kampus libur? Ini berarti Mas Hamzah jualannya di ini ya, untuk di daerah kampus ya. Apakah harus ganti target pasar, Pak? Oke. Jadi ini kan gini ya, kampusnya itu, ini Hamzah, ini ice cream atau apa nih? Apa lancar nih? Hamzah lancar apa Hamzah ice cream nih? Oke Hamzah, jadi intinya gini ya, kalau dalam konteks kampus libur itu kan seharusnya itu bagian dari channel of distribution and channel of selling ya. Nah, dikala channel of distribution atau channel of selling ini apa namanya tersumbat, berarti kan yang harus dibenerin adalah mencari channel yang tidak tersumbat, gitu kan? Berarti ya harus cari channel-channel lain. Apakah itu masih berbentuk fisik, berwujud apa namanya outlet, ataukah berbentuk online, ataukah berbentuk apa namanya yang bergerak umpamanya. Nah, itu kan yang harus dipikirkan kembali, targetnya siapa gitu kan. Saya yakin orang-orang yang tadinya membeli di kampus itu kan juga nggak tutup mereka. Mereka mengalihkan pembelian itu ke channel yang lain kan, atau ke tempat lain. Kalau kita percaya dan yakin bahwa mereka tetap membutuhkan apa yang kita tawarkan, berarti mereka akan tetap beli seharusnya, bukan? Atau mungkin ada penurunan pembelian gitu ya. Tapi kan mereka tetap beli. Terlepas jumlahnya itu masih besar atau menurun sedikit, mereka akan tetap beli. Dan mereka karena pilihannya untuk di kampus tertutup channelnya, ya mereka akan pindah ke channel lain. Dan itu yang harus dicari tahu gitu ya. Itu yang harus dicari tahu.
kemana mereka adanya, atau target yang uh, mirip seperti itu melakukannya waktu dulu nggak beli di kampus, mereka belinya di mana? Gitu. Jadi yang harus dialihkan, saya rasa bukan target pasarnya, bukan target marketnya. Yang dialihkan adalah menggeser channel of distribution atau channel of sellingnya ini. Gitu. Oke? Okay? Jadi diperhatikan itu channel of distribution-nya ya Pak ya. Gimana caranya Yes. bisa menjangkau si konsumennya gitu. Iya. Yeah. Oke, Pak, ini dari Ingredient Mix. Makasih banyak Pak Bas, sangat menginspirasi untuk contoh case-nya. Sama-sama. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Job Stephen Julie. Kami mau membuka produk yang berhubungan yang berhubungan dengan jasa. Ingin membuka produk yang berhubungan dengan jasa. Bagaimana memberikan value terhadap produk kami? Wah, ini pertanyaannya. Bukan value creation nih Pak. Dalam jaring di value Luas creation. sekali. Jadi Job Stephen Jolie, ini saudaranya Angelina Jolie kayaknya. Stephen Jolie, jadi ya apa namanya, ini intinya pertanyaannya luas sekali ya. Dan intinya ya itu harus belajar value creation dulu lah, oke? Belajar value creation dulu. Jadi kalau dari situ nanti benar-benar akan dibantu langkah demi langkah ya, bagaimana menciptakan value gitu. Kalau enggak, wah ini bisa 2 hari kita ngobrol di sini. Kayak workshop itu aja 2 hari gitu lah. Oke, jawab atau Steven panggilannya nih. Ya, jadi coba ambil dulu Steven value creation e-course-nya ya. Kalau mau yang workshop pun juga ada nanti tanggal 21-22 Juni ya di Shangri-La Hotel. Silahkan pilihan aja mau e-course atau workshop, dua-duanya ada. Oke? Ya, ini kebetulan banget nih untuk teman-teman yang lain juga. Jadi untuk yang teman-teman yang pengen belajar value creation dan pengen ikut workshopnya secara offline, itu ada nih di bulan ini, di tanggal 21 ya Pak ya? 21-22, 2 hari ya. Oke, di tanggal 21-22 Juni itu full day ya Pak ya? 2 hari. Ya. Nah, jadi bisa belajar juga. Mungkin yang tanya bedanya apa dengan online course, mungkin itu beda preferensi. Ada yang, dan kebanyakan itu teman-teman ada yang udah belajar online-nya, pengen juga nih ikutan langsung offline-nya, pengen langsung tatap muka, interaksi langsung. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi di offline hari ini teman-teman bisa belajar materinya dan juga bisa langsung exercise ya Pak ya. Ada pendampingannya langsung, ngerjain workbooknya juga bisa langsung, dan itu ya manfaat dari workshop. Nah, tentunya segala manfaatnya pasti akan beda dengan e-course. Walaupun e-course pun ya karena toh harganya juga beda ya, jadi itu kembali ke preferensinya buat masing-masing ya. Yes. Oke. That's good. Next. Pertanyaannya dihubungin kemana? Nah, kalau untuk e-course-nya, itu teman-teman bisa klik link bio di Instagramnya Business ID. Itu nanti ada linknya, atau teman-teman bisa DM ke Instagramnya Business ID, nanti bisa saya bantu di sana. Ataupun untuk workshop offline-nya juga, nanti bisa di DM aja, nanti bisa kita bantu arahkan. Iya, thank you, Mel. Next-nya kita ke pertanyaan dari kawan dekat. Kawan dekat. Oh, namanya antik juga. Ya, antik juga kalau dibaca. Kawan dekat barbershop. Pak Bas, apa CSR yang membentuk reputasi itu harus sesuai segmen market kita, Pak? Idealnya ya, karena kan ujung-ujungnya kan supaya mereka bisa
istilahnya apa namanya, menilai dan mengumpulkan nilai reputasi itu terhadap value yang kita ciptakan terhadap target market kita. Jadi kan intinya seperti itu gitu ya. Jadi kalau seandainya nih kawan dekat barbershop, ya pertama pastinya ke pria, ya usahakan buat CSR-nya ya ke pria yang daya tariknya para pria ini yang tertarik gitu. Sehingga mereka paling tidak menjadi bagian dari targetnya si kawan dekat barbershop ini. Sehingga kalau reputasi itu terbentuk bisa membangun value yang sudah diciptakan oleh kawan dekat barbershop ini gitu. Jadi utamanya ya kembali ke target marketnya itu. Walaupun sekali lagi bisa jadi itu lebih meluas ya. Tapi sebaiknya usahakan itu tidak jauh-jauh dari target marketnya kawan dekat barbershop. Hmm. Maksudnya itu berarti apa namanya CSR atau aktivitas itu yang juga merupakan interest dari si segmen marketnya ya Pak ya? Iya. Ya, jadi kayak contohnya tadi, umpamanya kayak Aqua tadi, itu targetnya kan ke NTT, walaupun mereka yang menerima manfaat dari CSR-nya itu adalah orang-orang yang kesulitan air bersih, tapi kan program itu kan diarahkannya kan ke konsumennya Aqua. Jadi istilahnya, ayo kita beramal jariah gitu ya, membantu teman-teman kita di NTT. Itu kan diarahkannya kepada konsumen-konsumennya Aqua kan. Seperti itu. Dan kebenaran kalau Aqua dan urusannya minuman air mineral gitu kan memang targetnya luas ya. Jadi istilahnya overlappingnya dengan target langsungnya Aqua pun juga tinggi. Oke. Pertanyaannya bagus. Yes. Namanya juga bagus nih Pak. Oke. Namanya juga keren. Ya. Di mana itu kawan dekat tuh? Saya penasaran. Itu kayak saya kan targetnya nih kawan dekat. Walaupun rambut saya tidak sebanyak yang bisa dipotong, tapi paling nggak saya targetnya barbershop. Oke. Dari pertanyaan berikutnya dari zona English, apakah reputasi dipromosikan juga Pak? Reputasi dipromosikan. Yang dipromosikan adalah aktivitasnya, bukan reputasinya. Reputasi itu adalah objektif dari pembentukan satu opini, sehingga hasilnya menjadi reputasi yang positif, yang mana nanti itu bisa menjadi bangunan untuk value dari penawaran bisnis dan produknya, gitu ya. Jadi kita nggak mempromosikan reputasinya. Reputasi itu adalah hasilnya. Dari hasil kita membentuk opini terhadap target yang kita ingin tuju.